Sinode memberi judul khotbah Tebarkan Jalan. Di sini ada kata tebarkan dan ada jalan. Berarti kita diperintah, tebarkan berarti kita diperintah jalan. Mungkin bagi kita yang sudah dewasa dan sudah usia lanjut itu mengenal betul akan apa itu jala. Yang jelas jala ini adalah alat untuk mencari ikan. Pada waktu saya masih SD, karena rumah kami pinggir sungai, itu banyak orang menebarkan jala di sungai. Kemudian kami yang anak-anak ini menunggui. Ternyata untuk menebarkan jala itu tidak sembarang tempat. Mereka mencari tempat yang kira-kira di situ banyak ikan. Tebarkan, kemudian setelah ditebarkan, kemudian dikumpulkan, nanti ikan itu akan ada di jala bagian bawah terjepit. Kami yang menunggu sana sering dikasih itu waktu kami. Saya kira juga tidak asing bagi para remaja pemuda tentang jalan. Yang kita bicarakan saat ini bukanlah jala yang dipakai untuk menangkap, tapi di sini kata menebarkan atau tebarkan jalan adalah bagaimana kita di dalam kehidupan praktek sehari-hari kita itu menebarkan jalan kehidupan. Dan jalan untuk mencari ikan ini adalah sebagai ilustrasi saja. Sebenarnya ada tujuan yang mulia dalam tindakan menebarkan jalan, khususnya jalan kehidupan. Sekali lagi di sini jalan yang akan kita bicarakan di sini adalah berkaitan dengan kehidupan. Kemudian kita akan menggunakan ilustrasi menebarkan jalan seperti bacaan kita di dalam Lukas 5 ayat yang pertama sampai dengan 11 tadi. Pada Lukas 5 ayat 1 sampai dengan 11 itu menceritakan peristiwa penangkapan ikan oleh para murid Tuhan Yesus. Meskipun mereka sudah semalaman bekerja keras sepanjang malam, tapi ternyata tanpa hasil. Kita bisa membayangkan kalau kita sudah mengerjakan sesuatu dengan semangat, dengan kemampuan kita, dengan perhitungan yang matang, tapi kok hasilnya tidak ada, apa perasaan kita? Pastinya adalah kecewa ini. Demikian juga ini para murid Tuhan Yesus ini juga ada perasaan kecewa karena sudah semalaman itu menebarkan jala di laut, tapi tidak mendapat apa-apa. Padahal mereka itu sudah ahli, sudah terbiasa, karena dia adalah nelayan, sudah terbiasa, sudah penuh perhitungan. Inilah saat kita mencari ikan, waktunya seperti ini, tempatnya di sini, pasti nanti akan memperoleh hasil yang banyak. Tapi apa kenyataannya? Mereka tidak mendapatkan hasil. Kemudian Tuhan Yesus datang dan meminta mereka untuk kembali melaut dan menebarkan jalan. Atas dasar iman, Simon Petrus menuruti perintah Tuhan Yesus. Dan apa hasilnya? Mereka menghasilkan ikan yang luar biasa. Walaupun sebetulnya di hati Simon juga, oh tadi saya sudah bekerja, sudah ke sana, tidak mendapatkan apa-apa. Tapi karena ini perintah Tuhan, ya akan Simon. Dari kisah ini, kisah nelayan
dua hal yang bisa kita renungkan dan menjadi pelajaran bagi kita. Saya mengambil ada 3 hal yang perlu kita renungkan, kita pikirkan, kita petik bersama. Yang pertama adalah kerendahan hati dan taat. Ketaatan Simon pada perintah Yesus untuk bertolak kembali ke tempat yang lebih dalam, ini adalah membutuhkan kerendahan hati yang luar biasa. Kenapa? Ya karena Simon tadi sudah melaksanakan itu semalam suntuk, sudah penuh perhitungan. Dia sebagai nelayan yang handal, penuh perhitungan, pasti dapat, tapi akhirnya tidak dapat. Kemudian Yesus memerintahkan, kembalilah melaut, tebarkan jalamu di sana. Mestinya Simon juga, apa ya nanti akan berhasil ya. Toh saya ini sudah pelaut handal, sudah tahu, sudah paham. Dia kan hanya anak tukang kayu, tidak tahu tentang nelayan, tidak tahu tentang bagaimana mencari ikan. Tetapi Simon tahu, dia itu tidak hanya anak tukang kayu, tapi dia adalah Tuhan. Tuhan yang sudah mengadakan berbagai macam mujizat, sehingga Simon dengan kerendahan hati, Simon taat akan perintah Tuhan Yesus. Simon kembali melaut saja Tuhan menyuruh ke tempat yang dalam. Berarti ini penuh risiko kalau ke tempat yang dalam. Ada rasa was-was lagi. Tapi sekali lagi ini perintah Tuhan, sehingga Simon pun melaksanakan dengan kerendahan hati dan juga dengan ketaatan. Simon meletakkan segala kemampuan yang ia miliki, kepandaian yang dia miliki, diletakkan. Dia dengan kerendahan hati menggantikan niatnya, ketaatannya untuk kembali melaut mencari ikan. Di sini ketika Simon menggantikan sebuah keangkuhan, kepandaiannya dengan kerendahan hati dan dengan taat, ternyata ini menghasilkan hasil yang luar biasa. Dan ini akan merubah seluruh perjalanan hidup Simon dan kawan-kawannya. Kerendahan hati dan ketaatan Simon pada kehendak Tuhan menjadikan hidup Simon penuh berkat bagi dirinya dan juga bagi sesama. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, kadang-kadang kita sulit untuk meletakkan harga diri kita. Kadang-kadang kita sok merasa pintar, kadang-kadang kita sok merasa lebih pengalaman, kadang-kadang kita sok merasa lebih pintar, lebih berkuasa, dan juga kadang-kadang kita tidak peduli atau melupakan perintah Tuhan. Itu yang ada pada kita. Tetapi pada saat ini, dengan cerita tentang Simon ini, kita diingatkan dan kita diharapkan untuk bisa meneladani Simon Petrus yang mau menanggalkan dan meletakkan segala kepandaiannya, kemampuannya dengan sebuah kerendahan hati untuk taat kepada Tuhan. Karena Simon sadar bahwa segalanya itu Tuhanlah yang mengatur. Bapak, Ibu, kemudian perenungan yang kedua adalah berani mengatasi keterbatasan diri. Perintah Yesus untuk bertolak ke tempat yang dalam dan tebarkan jalan memberikan kesan bahwa masih ada cara lain untuk mendapatkan ikan, walaupun itu di tempat yang dalam, yang penuh resiko.
yang dalam di dalam kehidupan kita sehari-hari dapat dipahami sebagai tempat yang penuh dengan tantangan, penuh dengan resiko, dan penuh dengan ketidakpastian. Walaupun tetapi saja yang lebih tepat, tetapi di sana ada peluang yang lebih baik. Banyak orang yang tidak mau melangkah ke tempat yang lebih dalam. Kenapa? Kita tahu tadi banyak risiko, takut, khawatir, dan lain sebagainya. Sehingga di dalam kehidupan sehari-hari dikatakan banyak orang enggan meninggalkan zona nyaman pada dirinya sendiri. Zona nyaman, keadaan nyaman, kondisi nyaman seringkali membuat manusia tidak mudah untuk mengatasi keterbatasan dirinya. Manusia memerlukan keberanian dan harus memiliki pengharapan untuk meninggalkan zona nyaman. Bersama dengan perintah Yesus bertolak ke tempat yang dalam, manusia diajak untuk meletakkan pengharapan hidupnya bukan hanya pada tempat atau zona nyaman saja, tetapi harus mengutamakan perintah Tuhan. Tuhan menghendaki supaya kita semua bersedia melaksanakan panggilan Tuhan untuk pelayanan. Tentu saja di sini menurut atau sesuai dengan talenta yang ada pada diri kita sendiri dan kebiasaan-kebiasaan yang bisa kita lakukan di dalam diri kita sendiri. Tuhan pasti akan menyertai kita dalam pelayanan kita tersebut. Tapi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, sayangnya tidak sedikit di antara kita yang belum berani atau bahkan tidak berani meninggalkan zona nyaman ini untuk melakukan pelayanan di gereja atau di masyarakat dengan berbagai alasan. Tidak mampu, masih sibuk, repot, banyak pekerjaan, besok sajalah. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, pengalaman Simon bersama teman-temannya ini membuktikan bahwa penyertaan Tuhan itu adalah nyata. Penyertaan Tuhan berlaku melebihi pemikiran manusia, bahkan dapat melampaui keterbatasan diri manusia. Sehingga kita sudah tidak khawatir, tidak ada alasan lagi belum mampu, tidak ada alasan lagi repot dan lain sebagainya. Karena Tuhan pasti menyertai kita. Tuhan yang akan mengatur kita. Kita nanti bisa mengatur waktu dengan baik, Tuhan mengatur waktu dengan baik sehingga kita bisa melaksanakan pelayanan itu. Tidak ada alasan. Kalau belum mampu, Tuhan pasti memampukan. Kita juga ingat khotbah minggu yang lalu yang dikhotbahkan oleh Pak Chandra. Saben tiyang ingkang dipun utus Gusti mesti tansah dipun ganti. Pramila boten wonten alasan malih. Kemarin seperti itu yang dibuktikan. Sehingga kalau kita ada tugas-tugas gereja, kita tinggal sembiko dawuh Gusti, mestinya seperti itu. Tapi ternyata sulit sekali di dalam praktek hidup sehari-hari. Semoga dengan diingatkan hari ini, kita akan menjadi sadar dengan talenta yang ada pada diri kita, kita siap untuk berpelayanan. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, perenungan yang ketiga adalah rela berbagi. Setelah Simon mengikuti perintah Yesus dan menebarkan jalannya, mereka memperoleh
memperoleh ikan dalam jumlah yang banyak. Jala mereka akan koyak bila mereka memilih untuk memuat seluruh ikan hasil tangkapannya seorang diri. Perahu Simon pun akan tenggelam bila seluruh hasil tangkapannya dimuat dalam satu perahu yang ia miliki. Oleh sebab itu Simon memanggil kawan-kawannya yang lain untuk membantunya. Bahkan 2 perahu pun rasanya masih kurang, karena diceritakan kedua perahu itu juga penuh dengan ikan sehingga hampir tenggelam. Ketika Tuhan menganugerahkan kelimpahan berkat dalam hidup manusia, manusia diajak untuk berbagi kepada sesamanya, bukan hanya disimpan untuk kepentingan sendiri. Sebab bila disimpan untuk kepentingan sendiri, maka jala kita akan koyak dan perahu kita pun akan tenggelam. Jala dan perahu di sini adalah menggambarkan daya tampung yang kita miliki atas semua berkat Tuhan yang diberikan kepada kita. Ketika kita bersedia berbagi berkat Tuhan kepada orang lain, maka kita tidak akan pernah terkurangi. Sebaliknya hati kita akan semakin berlimpah dengan syukur, sebab orang-orang lain pun ikut merasakan berkat yang kita terima dari Tuhan. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk menebarkan jala dalam kehidupan kita. Ini adalah sebuah panggilan untuk membuka diri, untuk menerima kemuliaan Tuhan. Kita harus senantiasa merespon kemuliaan Tuhan ini dengan rasa syukur, rasa hormat, dan rasa ketaatan. Marilah kita teguhkan iman kita kepada Tuhan dan kita ikuti perintahnya dengan sepenuh hati. Tebarkanlah jalanmu dalam kehidupan dan menyaksikan bagaimana Tuhan akan memberkati dan melimpahkan berkat-Nya kepada umat yang menebarkan jalan pengharapan dan kehidupan. Tuhan selalu menyertai kita dan akan memberikan kekuatan untuk melewati segala rintangan dalam kehidupan kita, sehingga orang beriman dapat terus memiliki pengharapan. Menebarkan jalan kehidupan itu nyata dalam kehidupan sehari-hari dan dapat dilakukan oleh siapapun. Marilah kita mewujud nyatakan panggilan menebarkan semangat pengharapan dan kehidupan yang kita mulai dari diri sendiri dengan cinta kasih yang besar. Tuhan telah mempercayakan panggilannya kepada kita, panggilan untuk tebarkan jalannya. Sungguh ini merupakan kasih karunia bagi kita, karena menjadikan hidup kita lebih berarti bagi diri sendiri, berarti bagi anak cucu, berarti bagi lingkungan, dan bahkan berarti bagi kemuliaan kerajaan Tuhan yang kekal dan abadi. Dalam hal ini tidak hanya dibutuhkan kerendahan hati saja, tetapi juga dibutuhkan keberanian, keterbukaan, kepekaan, dan tanggap terhadap penderitaan dan kebutuhan sesama. Semoga dengan perintah Tuhan tebarkan jalanmu ini, kita semakin bekerja keras, penuh